Balik lagi sama gua guys, YouTuber abal-abal guys. Jangan lupa guys, like, comment, subscribe-nya guys. Ya, semoga yang subscribe, comment, like, rezekinya banyak selautan, seluas lautan dan selebar dunia. Oke, jangan lama-lama, kita saksikan film yang berjudul Gunung Mayit. Selamat menyaksikan. Gunung juga bukan tempat sembarangan soalnya. Sekarang kalian ada di antara wilayah manusia dan wilayah goib. Tempat ini dinamakan Dusun Mayit. Oke. Hai seluruh, halo guys, selamat datang di channel Mamang Story. Untuk 2 minggu ke depan, Mamang akan rutin upload di channel kedua ini. Karena di channel utama sedang ada kendala seluruh. So, kalian subscribe aja channel ini, biar gak ketinggalan video terbaru dari Mamang Story. Oke, siap. Gunung Sepi. Film Dusun Mayit, yang juga dikenal sebagai Village of the Dead, adalah sebuah karya horor Indonesia yang tayang perdana di bioskop seluruh Indonesia mulai pada 31 Desember 2025. Diproduksi oleh Hitmaker Studios dan disutradarai oleh Rizal Mantovani. Jangan ngeremehin alam. Tetap sopan. Gunung juga bukan tempat sembarangan soalnya. Ya udah deh, kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Film ini menjadi sorotan akhir tahun dengan tema pendakian yang berubah menjadi mimpi buruk supranatural. Diadaptasi dari utas viral karya Zero Point di media sosial X atau Twitter. Film ini mencoba menawarkan perpaduan antara mitos lokal Jawa, horor psikologis, dan juga elemen bertahan hidup yang sangat mencekam. Nah, seperti apakah kisahnya? Ingat, ini adalah spoiler konten. Buat kalian yang belum nonton filmnya, silahkan tutup video ini. Hayu, meluncur. Secara garis besar, film ini mengisahkan 4 orang mahasiswa yang berencana akan mendaki gunung saat libur semester tiba. Mereka diantaranya adalah Yuni, Nita, Aryo, dan juga Raka. Gimana tadi bisa ngerjain semua nggak? Bisa lah, gampang. Terus, jadi kita naik gunung. Awalnya yang akan naik hanya ada 3 orang, yaitu Aryo, Raka, dan juga Nita, pacarnya Raka. Karena kasihan Aryo nanti jadi nyamuk, akhirnya Nita mengajak teman perempuannya, yaitu Yuni. Gua sama Raka nggak bakal biarin lo jadi nyamuk. Gue mau ngajak Yuni kok. Dan kebetulan Aryo ini naksir banget sama Yuni, jadi dia sangat welcome Yuni ikut mendaki bersama mereka. Aryo dan Raka sudah sering naik gunung, mereka bisa dibilang udah expert guys. Namun saat itu, 2 teman perempuannya masih pemula, dan mungkin baru pertama kali mencoba naik gunung. Udah pernah naik gunung belum sebelumnya? Belum sih, tapi pengen nyoba. Kayaknya seru deh. Tetapi mereka percaya jika Aryo dan Raka akan melindungi mereka selama pendakian. Tidak main-main, gunung yang akan mereka hadapi adalah Gunung Welirang, sebuah gunung yang terletak di perbatasan Kabupaten Malang dan Mojokerto. Ini Gunung Welirang. Gue tuh udah penasaran banget, pengen banget ngeliat pemandangan dari atas gunung. Gunung tersebut dianggap menantang karena trek yang panjang dan tanjakannya konstan, serta aroma belerang menyengat dari kawahnya yang aktif. Singkat cerita, libur kuliah pun tiba. Mereka segera bergegas menuju Gunung Welirang. Jadi memang ke Gunung Welirang itu aksesnya ada 6 jalur. Saat baru sampai di kaki gunung, mereka diperingatkan oleh warga sekitar agar menjaga sopan santun dan juga tata krama untuk menghormati para penunggu gunung. Jangan sombong. Hormati penunggu gunung. Yang nggak kasat mata gitu. Yang paling penting adalah mereka tidak boleh berjalan di luar jalur karena takut sesuatu berbahaya akan terjadi kepada mereka. Pas naik, Mbak dan Mas, jangan keluar dari jalur pendakian. Nita! Namun, Nita adalah satu-satunya orang yang tidak percaya kepada hal mistis. Ia selalu meremehkan hal-hal supranatural. Hormati penunggu gunung. Yang nggak kasat mata gitu. Pendakian pun dimulai. Dari kejauhan mereka sudah melihat
puncak dari Gunung Welirang, dan mereka sangat ingin berada di sana. Gue tuh udah penasaran banget, pengen banget ngeliat pemandangan dari atas gunung. Pas naik, Mbak dan Mas alon-alon asal kelakon. Naik gunung memiliki makna tersendiri bagi setiap orang, salah satunya bagi Raka. Menurutnya naik gunung adalah sebagai sarana untuk introspeksi diri. Melalui kegiatan ini, seseorang dapat mengetahui sejauh mana kemampuan fisiknya, serta mengenali kelemahan yang dimiliki sehingga dapat dilatih atau diperbaiki. Khawatir Nita celaka, mereka segera bergegas menuju tepi danau, lalu kemudian berusaha mencari Nita. Namun, beberapa lama kemudian, Nita tak kunjung muncul dari danau itu. Hingga akhirnya Yuni melihat sosok Nita dari kejauhan. Rupanya Nita telah berhasil selamat dan dia sedang duduk di tepi danau. Tatapannya pun kosong, seolah trauma dengan apa yang terjadi. Nita! Nita! Nita juga jadi tidak responsif ketika ditanya-tanya oleh temannya. Karena keadaan Nita yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka bangun tenda dan berniat untuk istirahat sejenak. Saat itu, Raka membuatkan segelas es teh manis hangat untuk Nita, supaya perasaannya jauh lebih tenang. Namun, mereka mulai sadar ada yang berbeda dengan Nita. Saat itu, Nita tiba-tiba tertawa. Dia bicara dengan bahasa Jawa. Yang baru datang, jangan lupa jalan pulang. Kemudian dia pingsan. Aryo rasa ini tidak beres dan mengajak teman-temannya untuk turun gunung saat itu juga. Mereka segera bergegas untuk perjalanan turun karena takut hari keburu malam. Nita yang pingsan digendong oleh Raka pacarnya. Mereka semua pun saling jaga satu sama lain supaya bisa turun dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Namun, ternyata tak semudah itu bagi mereka untuk turun gunung karena gangguan terus mengintai mereka. Saat itu Yuni menyadari jika dari tadi mereka hanya berkeliling di tempat yang sama. Mereka rasa telah tersesat dan kebingungan harus apa. Dari tadi kita muter-muter loh ini. Kita belok sini aja. Kemudian terdengar suara keramaian yang tidak jauh dari tempat itu. Mereka pun melihat dari kejauhan ada sebuah pasar yang ramai. Mereka pun berniat akan pergi ke sana dan meminta bantuan. Baru kali ini gue liat ada pasar di tengah gunung. Oh, Akhirnya mereka sudah berada di dekat pasar itu. Raka kebingungan. Baru kali ini dia melihat ada pasar di tengah gunung. Orang-orang di sana tampak normal seluruh, melakukan aktivitas jual beli seperti warga biasanya. Padahal sebenarnya mereka itu bukanlah manusia sungguhan. Mereka pun cukup lelah karena dari tadi hanya berputar-putar. Kemudian mereka pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Saat itu, Nita, Yuni, dan Aryo merasa kebelet. Dan kebetulan ada sebuah jamban di sana. Mereka pun akan pergi ke jamban. Sementara Raka, dia akan menunggu sambil tertidur karena kelelahan dari tadi menggendong Nita. Ketika di dalam jamban, keanehan terus terjadi. Ada banyak darah keluar dari bilik Nita. Ketika diintip, Nita sedang kesurupan. Dan dia mencilati darah haidnya sendiri. Nita! Nit! Aryo segera mendobrak pintunya. Namun Nita sudah tidak ada. Yuni dan Aryo segera ke tenda lagi. Dan mereka melihat ternyata Nita sudah ada di sana. Mereka semua seketika terkejut karena pasar seketika menjadi sepi. Semua orangnya telah menghilang, guys. Saat itulah mereka sadar jika ini bukan pasar biasa, tetapi adalah pasar setan. Kemudian mereka bergegas melanjutkan turun gunung. Kita berhenti dulu ya, kita istirahat di sini. Namun, sekeras apapun berusaha, sayangnya